Selamat pagi, Pak Rudi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penjualan Buku pada Perusahaan Mukomik dengan Visual C#. Untuk anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Gabriel Valerio, ada Ferdinand Loata, dan juga Ronaldinho Santiago. Nah, untuk latar belakang dari proyek kami, yaitu di era digital ini, kebutuhan sistem informasi dan efisiensi sangat penting, terutama pada sektor retail seperti toko buku komik. Namun, banyak toko buku komik yang skalanya kecil sampai menengah di Indonesia masih mengandalkan metode manual seperti pencatatan buku manual, spreadsheet, atau nota tangan, yang menyebabkan masalah seperti kesalahan pencatatan, ketidakakuratan stok, dan juga pelayanan yang lambat. Maka dari itu, kami membuat proyek Mukomik yang dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis C# dengan UI visual yang mudah digunakan. Sistem ini membagi peran menjadi kasir untuk mengelola stok, harga, dan diskon, dan juga admin user untuk proses transaksi. Hal ini dilengkapi dengan fitur seperti pelacakan otomatis, laporan keuangan, dan manajemen katalog. Dengan Mukomik sendiri, toko komik dapat beralih dari sistem manual ke digital, mengurangi human error, dan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung transformasi digital. Nah, untuk use case dari diagram kita, yaitu kita ada dua aktor, seperti sebelumnya ada kasir dan admin. Kasir sendiri bisa melakukan proses register, login, transaksi penjualan, dan melihat histori transaksi. Sementara admin bisa melakukan proses histori transaksi, laporan penjualan, kelola stok komik, yaitu dengan metode CRUD, dan juga login. Nah, untuk activity diagram yang pertama itu ada register. Dari register ini kita bisa membuka menu program, membuka form registrasi akun, mengisi data, dan melakukan validasi data. Jika benar, maka data akan terisi, jika tidak, akan diulangi dengan mengisi data. Lalu, lanjut ke verifikasi akun, dan selesai. Untuk selanjutnya, login, yaitu membuka form login, memasukkan data, terus melakukan validasi data. Jika salah, akan diulang untuk memasukkan data. Jika benar, akan masuk ke proses selanjutnya. Terus untuk use case diagram ketiga itu adalah proses CRUD atau proses untuk penginputan maupun proses-proses untuk mengelola buku komik. Jadi di awal itu dimulai ketika kasir membuka dashboard menu dan membuka menu untuk mengelola stok. Terus akan ada verifikasi hak admin, di mana jika verifikasi berhasil maka kasir akan beralih ke menu list daftar komik dan dapat memilih opsi kelola stok seperti lihat komik, tambah komik baru maupun update komik. Next. Selanjutnya adalah use case diagram keempat atau laporan penjualan. Jadi di sini dapat diakses dengan pertama mengakses dashboard menu atau menu utama, yang dilanjutkan dengan mengakses menu generate laporan yang nantinya akan diperlukan validasi laporan. Jika iya, maka laporan akan tergenerate. Sedangkan jika tidak, maka user akan kembali ke dashboard menu. Next. Selanjutnya adalah use case dari transaksi penjualan, di mana transaksi penjualan ini dimulai pada dashboard menu juga, di mana pada dashboard ini user dapat memilih untuk input data komik dan melakukan kalkulasi harga seperti proses pembayaran dan konfirmasi transaksi, yang dimana jika iya maka user akan dapat mencetak stroke. Next. Dari use case diagram ke-6 atau use case untuk melihat history dari transaksi ini juga diakses dari menu dashboard, di mana user dapat membuka menu history pada menu dashboard ini dan dapat melihat history dari penjualan. Next. Selanjutnya ini adalah entity relation diagram dari database yang akan bangun, di mana ada dua tabel dengan primary key yaitu ID dan nomor transaksi. Selanjutnya itu ada kolom-kolom seperti nomor transaksi, kode buku, judul buku, harga jual, jumlah dasar total pada tabel transaksi detail, dan juga ada kolom tanggal, item, total, dibalik kembali, dan kode kasir untuk tabel transaksi 1. Next. Selanjutnya kita akan balik ke demo hasil code. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demo program, tapi sebelum itu saya akan jelaskan terkait kelas-kelas apa aja yang ada di program kita. Jadi kalau bisa dilihat di sini, kita total sudah ada sekitar 20 kelas yang terdiri dari about. Ini menampilkan terkait deskripsi dari program kita. Connect DB itu connect database, ada form login untuk admin dan user,
ada form master kasir untuk mengelola data buku. Data buku maksudnya. Di sini juga ada form master buku untuk mengelola data buku, ini untuk kasir, form kasirnya. Dan di sini ada form menu utama, ibaratnya sebagai homepage atau halaman utama dari program kita. Dan di sini ada histori penjualan, ini terkait catatan terkait transaksi atau penjualan yang sudah dilakukan. Lalu ada laporan penjualan, ini berupa crystal report atau laporan lebih detailnya. Lalu ada untuk sistem kasirnya sendiri, untuk login, dan di sini ada form transaksi seperti yang dilihat seperti ini, menampilkan proses transaksinya. Selanjutnya kita akan langsung lanjut aja ke demo programnya. Oke, jadi pertama-tama di sini kita sudah masuk ke dalam menu, bukan menu sih, lebih tepatnya homepage dari program kita. Jadi di sini bisa dilihat sudah ada 5 menu utama, ada file, master, transaksi, laporan, dan utility. Nah, jadi di sini kondisinya masih ke-lock atau kita masih belum bisa mengakses. Kita harus login terlebih dahulu agar menu-menu itu bisa terbuka. Kita login saja. Kita di sini login sebagai admin. Untuk pertama-tama kita login sebagai admin. Passwordnya admin. Langsung aja kita login, dan setelah login kita bisa membuka atau mengakses menu-menu lainnya yang ada di program kita. Jadi pertama ada master, ada transaksi, laporan, dan utility. Kita lanjut ke master aja. Di sini ada terkait kasir, kita klik aja menu kasirnya, dan kita masuk ke dalam tampilan dalam mengelola data kasir. Jadi sini kita bisa dilihat sini sudah ada data grid-nya yang berisi kasir-kasir yang sudah ada. Misalnya di sini kita mau menambahkan kasir baru, kita nambahkan dengan kode kasir 009. Namanya Ferdinand, passwordnya Ferdi, dan role-nya kita custom sebagai admin. Oke, setelah seperti ini kita langsung input aja. Kita nambahkan datanya dan muncul pop-up, data berhasil di-input. Dan kalau kita lihat di sini, data kasirnya atau kasir 009, kodenya sudah masuk dengan nama Ferdinand dan role-nya admin. Dan misalnya kita kalau mau ngedit data kasirnya, kita juga bisa ngedit. Misalnya kayak yang tadi, kita masukkan lagi kode kasirnya yang mau kita edit, kita enter, maka akan muncul data-data terkait nama kasir, password, dan role. Misalnya namanya kita ganti jadi passwordnya Vin. Role-nya tetap admin. Udah seperti ini, kita langsung edit aja. Data berhasil diedit, dan bisa lihat di sini namanya sudah bukan Ferdinand lagi, sudah berbeda, yaitu Vincent, dan passwordnya juga sudah berubah. Terus kita juga bisa ngapus data dari yang sudah kita input, kasir 008. Lalu kita enter, dan kita hapus data dari kasir 008. Kita dilihat aja langsung, data berhasil dihapus, maka sudah terlihat kasir 008 sudah nggak ada. Dan lanjut ke kasir 09. Oke, itu untuk menu kasir. Sekarang kita lanjut ke menu buku. Jadi di menu buku ini kita bisa mengelola data-data terkait buku. Jadi misalnya kalau kita pengen menambahkan data buku, sebelumnya ini konsepnya sama seperti kasir, ini cuma beda inisialisasi aja, beda objek. Kita pengen nambahkan buku, misalnya kode buku BK006 misalnya. Judul bukunya ke buku jualnya kita setting di harga 25.000. Oke, untuk jumlah bukunya, untuk stok awalnya kita set di 15. Satuan bukunya misalnya PCS aja. Lalu kita tambahkan aja langsung datanya. Oke, data berhasil diinput, maka kode bukunya akan tergenerate di dalam data grid-nya. Jadi sudah ada nih datanya terkait judul buku, penerbit Kompas, kutu buku, dan kuantitas-kuantitas lainnya. Lanjut, misalnya kalau kita pengen ngedit juga bisa, kita tinggal ketik saja kode bukunya, lalu kita enter. Misalnya kita pengen ubah judul bukunya jadi crypto.
Oke, kita langsung ubah juga penerbitnya. Akademi misalnya. Terus kita pengen ngubah harga jualnya aja, kita ubah jadi 30.000. Jumlah bukunya misalnya jadi 12 aja. Satuannya misalnya kita ubah jadi lusin. Langsung aja kita edit, dan data berhasil diupdate, dan bisa dilihat datanya sudah berubah, judul bukunya berubah, penerbit berubah, harga jual berubah, dan lain-lain sudah berubah. Lanjut, misalnya kalau kita pengen hapus data terkait buku, misalnya kita pengen hapus kode buku 5, kita enter, maka akan keluar data bukunya terkait buku 005, maka kita akan langsung hapus aja bukunya. Data berhasil dihapus, maka buku 005 udah nggak ada lagi, udah terhapus. Oke, itu mungkin untuk menu dari buku. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu transaksi. Di sini ada penjualan, kita tinggal klik aja. Nah, di sini kita bisa ibaratnya kalau orang mau beli buku, di sini kita bisa scan barang atau input kode bukunya. Misalnya pembelinya misalnya beli buku kodenya 005 misalnya. Kita enter. Oh maaf, tadi kita sudah hapus, makanya sudah nggak ada. Jadi kita buku 006 aja yang sudah kita input barusan, kita enter. Oh sorry, ini kurang buku ya, BK 006. Kita enter, maka data bukunya akan keluar yang sudah kita input barusan. Nah, di sini ada keterangan terkait stoknya sisa berapa, judul bukunya, harganya juga terlihat jelas di sini. Tinggal kita, misalnya kalau penggunanya atau pembeli pengen beli satu, kita beli satu, maka totalnya akan terlihat di sini. Kita insert, lalu misalnya pengen nambah buku lagi, misalnya buku 001, maaf, sini, kita enter, judul bukunya juga kelihatan, kita beli satu juga, misalnya, kita insert. Sesudah itu maka data-datanya akan masuk ke dalam data grid-nya. Lalu misalnya kalau sudah selesai, kita tinggal pilih metode pembayarannya apa. Misalnya pembelinya menggunakan bank transfer. Setelah itu sudah terlihat sini di bawahnya juga ada terlihat terkait item yang dibeli ada 2. Dan misalnya dibayarnya di sini sebelumnya kan totalnya kalau kita lihat 55.000 ya. Misalnya kalau kita masukkan angka kurang dari 55.000, misalnya apa yang terjadi misalnya 40.000 ya, harusnya kan harga 55.000. Uangnya kurang, langsung aja kita simpan misalnya. Tuh, maka akan muncul pop-up uangnya nggak cukup. Jadi kita ibaratnya itu harus input nominal yang pas atau lebih dari harga total keseluruhan. Misalnya kalau kita di sini harganya kita bayar 60.000 misalnya. Nah, di sini kita langsung cetak struk nggak bisa karena kita harus simpan datanya dulu, kita harus simpan transaksinya. Kita simpan. Transaksi berhasil disimpan. Dan kembalinya juga kelihatan di sini. Kembalinya 5.000. Jadi ini sudah sesuai perhitungannya. Setelah transaksi berhasil disimpan, kita bisa langsung cetak struknya. Setelah itu akan muncul pop-up struk berhasil dibuat. Dan struknya akan masuk ke dalam directory kita. Kita refresh. Oke. Sudah masuk transaksi 009. Kita buka saja. Dan di sini bisa dilihat terkait struk pembayarannya sesuai ya. Kasirnya tadi Ronald. Nomor transaksinya juga sudah ada, kode buku atau buku-buku yang sudah dibeli tadi terlihat di sini, subtotalnya, dan totalnya 55.000, dan kode metode pembayarannya bank transfer kembali 5.000 dan dibayar 60.000. Oke, itu mungkin untuk terkait struk, dan ini transaksinya sudah selesai, kita close saja. Kita lanjut ke dalam menu histori penjualan. Nah, jadi untuk histori penjualan itu, di sini kita bisa melihat buku-buku apa aja sih yang sudah terjual selama berapa periode. Dan di sini misalnya kalau kita pengen cari filter bukunya, kode buku ya, berdasarkan kode buku, kita tinggal masukkan saja. Misalnya kita pengen tahu buku 002 itu terjual berapa kali sih sebenarnya. Tinggal kita enter aja. Oh, nggak ada. Itu bukunya emang nggak ada ya. Misalnya kita lihat buku 004 aja coba. Nah, di sini terlihat bahwa kode buku dengan judul buku BK004 itu terjual sebanyak 2 kali. Lalu misalnya kalau kita pengen filter by judul buku, kita bisa cari juga. Misalnya kita pengen cari
pura, misalnya di sini terlihat bahwa bukunya terjual sekali gitu. Dan misalnya kita bisa juga nge-delete bukunya. Misalnya yang tadi ya, misalnya ini yang Sasuke, misalnya kita delete, kita klik dulu tabelnya, lalu kita delete. Oke, kita langsung delete aja. Oke, jadi untuk transaksi 9 itu sudah nggak ada. Kurang lebih seperti itu ya untuk histori penjualan. Lanjut ke dalam laporan penjualan. Nah, jadi di sini untuk laporan penjualan kita bisa melihat data-data penjualan kita dan bukunya dari beberapa waktu tertentu. Jadi bedanya dari histori penjualan, kalau laporan penjualan itu lebih detail. Di sini kita nambahin keseluruhan total item yang sudah terjual selama waktu-waktu tertentu ini. Totalnya ada 8 item. Lalu di sini kita juga bisa melihat total dari keseluruhan transaksi itu sudah berapa sih keuntungannya. Seperti itu sih total pendapatannya, jadi kelihatan semua. Oke. Selanjutnya di utility ini cuma ada about doang. Ya cuma deskripsi terkait program kita aja sih sebenarnya, seperti fitur unggulan, tujuan, dan lain-lain. Oke, tadi kan kita sudah login as admin ya. Misalnya sekarang kita lakukan login sebagai user. Oke, kita sekarang login sebagai kasir 002 ya. Untuk passwordnya user, berarti ya, benar. Kasir 002. Kita login sebagai user. Kita langsung login aja. Dan kita masuk ke dalam menunya seperti yang tadi ya. Cuma bedanya kalau user, itu mereka cuma bisa aksesnya terbatas. Jadi mereka itu nggak bisa mengakses kelola buku, mereka nggak bisa akses. Ini cuma bisa admin doang. Untuk seluruhnya, untuk kasir, untuk penjualan, untuk laporan penjualan, itu bisa semua. Dan hanya bedanya untuk laporan penjualannya itu si usernya nggak bisa mengakses. Jadi aksesnya bedanya cuma dari keterbatasan aksesnya aja sih. Kalau admin mereka bisa explore lebih banyak, kalau user aksesnya terbatas. Seperti itu. Oke, itu kurang lebih demo dari project kita. Terima kasih.